dari buah kesabaran kita mendapatkan pelatih yang baik gitu. Bukan pelatih lagi. Semoga kesabaran berbuah manis ya. Mas Labib nih sebelum nanti kita Itu paling penting. betul. Ingat bentar lagi bulan Desember, takutnya menjelang Natal. tahun baru ada yang interview lagi. Iya. Udah. Bang Labib, ini langsung kita Langsung masuk aja. ke Oke. timnas. Bang Labib, kemarin kan PSSI menggelar konferensi pers ya, Pak Sumarji tuh Ketua Badan Tim Nasional bilang nih dia masih menutup rapat 5 calon pelatih timnas Indonesia. Alasannya karena pelatih-pelatih ini masih terikat kontrak dengan klub atau negara lain. Ini kan memunculkan apa ya? Memunculkan spekulasi lagi tentu ya. Nah, salah satunya mungkin kan nama Bojan Hodak nih, pelatih Persib kan rame diperbincangkan ya. Seperti kita tahu kan, Bojan Hodak masih terikat kontrak di Persib sampai 31 Mei 2026 kalau nggak salah. Kalau Bang Labib sendiri ngelihat sampai tahun depan. bener, Bang Labib sendiri ngelihat gimana nih? Ada kans nggak sih Bojan Hodak melatih timnas Indonesia setelah pernyataan dari Pak Sumarji itu yang masih katanya calon-calon pelatih timnas Indonesia ini masih terikat kontrak dengan klub dan negara lain? Kode banget ya. Bener. Wow, dari preskon yang kemarin dipimpin oleh Pak Marji juga mengatakan bahwa ada 5 shortlist atau 5 kandidat calon pelatih timnas dan mereka masih menjadi pelatih di timnas dan juga di klub, artinya masih terikat kontrak. Harapannya kan mungkin kenapa Pak Marji enggak meng-announce siapa 5 pelatih itu kan mungkin agar terhindar dari konflik of interest, dan itu mungkin cukup baik secara etika dari Pak Marji. Tapi tiba-tiba ada nama Coach Boyan, pelatih dari Persib muncul, itu kan menarik ya kalau kita lihat secara eligible, secara kode-kode yang tersurat ya atau tersirat dari Pak Marji mengatakan bahwa masih melatih klub atau timnasnya gitu. Kemudian kalau kita lihat Coach Boyan iya sih masih melatih Persib Bandung. Sedangkan 2 nama yang terdekat, ada nama yang sangat berhembus namanya itu kan Timur Kapadze, tapi statusnya udah cabut dari Uzbekistan, kursi asisten pelatih Uzbekistan. Terus juga ada Jesus Casas yang udah lepas dari pelatih Irak. Tapi apapun itu, Mas Bur, menurut saya apapun bisa terjadi, fleksibel dan dinamis ya. Namanya juga masih kandidat, siapapun mungkin bisa menjadi pelatih timnas. Nama Coach Boyan pun menurut saya serta-merta juga bisa menjadi pelatih timnas suatu waktu nanti. Tapi kita akan melihat siapa nanti, karena benar-benar tertutup rapat. Kalau Pak Marji udah bicara seperti itu, ini benar-benar mungkin biasanya info A1 ini nggak keluar nih biasanya. Iya. Tapi harapannya kalau boleh memilih siapa pelatih timnas, ya jelas harus punya high profile, punya prestasi yang sangat bagus di level klub dan juga syukur-syukur di level timnas, karena gimana pun level timnas kan berbeda dengan level klub tentunya. Kemudian juga ini penting banget, kita Indonesia berada dalam kontinental atau kawasan AFC yang akan menghadapi negara-negara tidak hanya regional ASEAN, tapi seluruh negara dari benua Asia. Artinya tahu kawasan dan peta persaingan di negara-negara Asia. Kalau lihat Coach Boyan, dia udah pernah melatih klub-klub di Malaysia, terus di Indonesia juga. Oke. Kalau misalnya ada 2 nama sebelumnya, Timur Kapadze, ya kita tahu bagaimana dia bersama timnas Uzbekistan melahirkan the monster of Uzbekistan yang sangat menyeramkan itu. Jesus Casas juga paham. Ya, siapapun menurut saya dengan syarat-syarat itu asal qualified dan tahu bagaimana kawasan Asia seperti apa dan tahu karakteristik pemain Indonesia, itu menurut saya eligible untuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia. Oke, Bang Labib, ini kan sudah cukup agak lama ya pemilihan pelatih timnas ini. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Labib sendiri, ini apakah memang PSSI ini lagi mencari tipe pelatih tertentu atau justru memang masih bingung gitu untuk menentukan siapa nih karena banyaknya tekanan dan lain sebagainya? Gimana nih, Bang? Ya, setelah cabutnya Coach Patrick Kluivert setelah kegagalan di
round 4 ya pada bulan Oktober lalu memang udah lebih bahkan dari 1 bulan, 1 bulan, betul. Kita nggak punya head coach di tubuh tim nasional Indonesia, tim senior tepatnya. Memang kalau kita bicara syarat ini mungkin saat ini yang dicari adalah pelatih yang benar-benar tahu seluk-beluk tidak hanya tentang bagaimana meracik strategi yang sangat baik di atas lapangan, tapi tahu juga bagaimana mengarrange, menata tim nasional di balik lapangan, yaitu ketika di locker room. Bagaimana itu menurut saya saat ini setelah kegagalan Patrick Kluivert mungkin udah banyak nih syarat-syaratnya kayaknya udah mulai ditingkatkan agar kualifikasinya kalau misalnya nyari locker pekerjaan nih require-nya mungkin lebih ini lagi lebih tinggi lagi saat ini kan. Tapi iya, kualifikasinya lebih tinggi lagi, tapi harusnya sih saya akui yang namanya ngebawa nama Indonesia, apalagi kita udah saat ini akan berlaga di Asian Championship 2026, lalu di Asian Cup 2027 yang harapannya kita berprestasi, ya mungkin pelatih nanti yang lagi dinominasikan siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia nih pasti harus punya qualified yang tinggi atau kualifikasi yang tinggi. Jadi nggak bisa asal nembak lagi nih. Oh ini yang penting beliau datang pas lagi Natalan atau lagi Natalan. Kocak ya. Kayak gitu lagi. Iya. Kayak gitu lagi ya. Betul. Ini benar-benar harus punya deck yang jelas, punya program yang jelas, punya tujuan yang jelas, dan tentunya punya prestasi yang bagus di CV-nya dia di negara atau klub sebelumnya. Betul. Mas Labib, ini kan walaupun Timur Kapaza, kalau dari pernyataan Pak Sumarji kan sebenarnya Timur Kapaza ini nggak masuk kriteria karena udah nggak ngelatih klub atau timnas nih. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari CV kan, tadi kan Bang Labib bilang tuh kita harus nyari pelatih yang punya pengalaman. Nah, Timur Kapaza sudah terbukti kan di Asia oke lah, dia pernah bawa Uzbekistan lolos Olimpiade, terus juga pernah bawa Uzbekistan sendiri lolos Piala Dunia. Ini kan bisa dibilang mirip 11-12 sama pelatih timnas Indonesia sebelum Sintayong. Sintayong pernah bawa Korea Selatan lolos Piala Dunia 2018, terus juga pernah bawa Korea Selatan lolos ke Olimpiade Rio 2016. Nah, kalau Mas Labib melihat sendiri nih, kalau dari CV sebenarnya okean mana sih Timur Kapaza sama Sintayong? Wow. Kalau dilihat ya Sintayong dan Timur Kapaza, kalau dilihat siapa yang lebih bagus, ya pasti yang udah pernah membawa prestasi buat timnas Indonesia. Nah, yang pasti-pasti aja ya. Yang pasti. Yang pasti-pasti aja. Karena Sintayong udah pernah bawa timnas Indonesia, walaupun nggak juara, tetapi Sintayong udah ngebawa level Indonesia meningkat. Itu yang harus kita garis bawahi. Betul. Dan kalau dilihat siapa lebih baik, Sintayong dan Timur Kapaza, dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Betul yang dikatakan Mas Bur tadi, pernah ngebawa negara yang masuk Olimpiade, pernah ngebawa negara yang masuk Piala Dunia. Tapi ingat, Sintayong pernah ngebawa Indonesia naik 50 anak tingkat di FIFA ranking. Itu FIFA ranking naik 50 peringkat dari 170 sekian ke hampir 120-an, dan menurut saya itu satu hal yang sangat luar biasa, lebih dari apapun. Dan ingat, Sintayong juga yang ngebawa Indonesia sampai berprestasi di round 3 kualifikasi Piala Dunia, dan juga kita mendapatkan tiket Piala Asia 2027 juga karena kita kan masuk di round 3 Piala Dunia 2026. Itu jadi kalau pun bagus, dua-duanya bagus. Tapi apakah Sintayong di musim yang lebih bagus? Saya pasti pilih Sintayong. Iya betul. Iya betul. Nah, kalau menurut Bang Labib sendiri nih, seberapa besar sih pengaruh dinamika internal federasi terhadap proses seleksi pelatih ini? Kalau misalkan harusnya ya dinamika dari federasi dengan bagaimana seleksi pelatih ini harusnya gak ada urusan menurut saya, karena pemilihan pelatih ini kan juga ada campur tangannya juga dari direktur teknik saat ini, yaitu Mr. Alexander Zwick ya. Jadi menurut saya apapun dinamika di dalam internal dari tubuh federasi seharusnya tidak mempengaruhi pemilihan pelatih. Dan pemilihan pelatih ini sebenarnya kalau kita berkaca pada federasi-federasi yang berada di negara maju itu gak ada urusannya mau federasinya lagi ada problem kayak gimana, tetapi ketika direktur tekniknya membutuhkan pelatih dengan kualifikasi A, B, C, ya mau tidak mau federasi harus menyiapkan pelatih tersebut. Menurut saya seperti itu.
Benar. Mas Labib, ini kan seperti kita tahu kan PSSI dan KNVB ini Federasi Sepak Bola Belanda tuh ada kerjasama ya. Kan ada kerjasama kan. Betul. Dan terbukti juga di awal tahun kan akhirnya PSSI memutuskan mengambil pelatih dari Belanda tuh Patrick Kluivert. Terus selain itu juga ada kerjasama lain seperti timnas putri Belanda yang uji coba lawan timnas putri Indonesia. Nah ini Mas Labib ngelihat nih ada kans nggak sih PSSI nantinya ngambil pelatih lagi dari Belanda? Karena kan kalau kita lihat siklus ini ada cukup unik nih kan. Dulu di 2021 nih timnas Kurakau yang merupakan banyak pemain jebolan Eredivisie ini mecat Kluivert. Terus 4 tahun kemudian akhirnya lolos Piala Dunia di bawah pelatih asal Belanda di Advocaat. Nah, ini mungkin nggak kan PSSI mecat Kluivert di 2025, mungkin aja di 2029 timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030 di bawah pelatih Belanda. Nih kalau kita lihat dari cocok logi kayak gini, Bang Labib ngeliat ada kans nggak sih PSSI milih pelatih dari Belanda lagi untuk next-nya nih? Ya, kalau terlepas dari cocok logi tadi yang di-breakdown sama Mas Gus sebenarnya menarik ya. Tapi kalau kita lihat juga bagaimana pemain-pemain diaspora kita kan banyak berbahasa ibu Belanda. Komunikasi mungkin akan lebih gampang ketika mendapatkan pelatih asal Belanda yang berkualitas. Yang berkualitas ya. Ingat, yang berkualitas. Ingat, yang berkualitas, bukan pernah jadi pemain berkualitas, tapi pelatih yang berkualitas. Masuk tuh ya, benar. Itu satu perbedaan tuh, satu perbedaan. Apa kita mau nungguin di Advocaat? Ya monggo sampai Juni 2026, artinya kan di Advocaat akan melatih Kurakau sampai Piala Dunia nanti. Piala Dunia, tapi betul. apakah ada pelatih Belanda lain yang bagus yang bisa melatih Indonesia? Banyak. Nah, siapa Mas Labib? Negara banyak banget. Ya kalau kita bisa bilang seperti Louis van Gaal, terus juga ada Giovanni van Bronckhorst. Bahkan sebenarnya harapan saya Alex Pastoor masih berada di coaching staff, menyisakan Alex Pastoor seperti itu. Terus juga kalau kita lihat ada dua nama yang cukup mentereng di Super League Indonesia, ada Jan-Paul Dorinkerk, pelatih dari Dewa United, dan Jan-Paul van Gastel, pelatih dari PSM Yogyakarta. Jadi kalau kita mau mengambil pelatih dari negeri kincir angin lagi sih menurut saya pribadi nggak ada masalah. Asal ingat pelatih itu berkualitas dan punya sisi yang sangat bagus, yaitu punya prestasi bersama klub dan timnya sebelumnya. Oke, Bang Labib nih, menurut Bang Labib seberapa penting sih pengalaman internasional seorang pelatih dibanding kemampuan membangun fondasi jangka panjang untuk timnas? Menurut saya kedua hal tadi yang disebutkan sama-sama penting loh. Bagaimana kita harus melihat juga roadmap dalam tanda kutip yang diinginkan oleh PSSI. Jika memang mereka ingin membangun skuad dengan skuad muda, ya perlu juga meng-hire pelatih yang punya kemampuan menelurkan atau memakai pemain-pemain muda di skuadnya. Yang kedua, kalaupun emang ada pelatih yang berkualitas, ya monggo gitu. Jadi menurut saya dua faktor tadi itu sebenarnya sama-sama penting. Jadi ya kita harus melihat juga bagaimana PSSI sebagai federasi punya tujuannya apa nih buat timnas. Apakah timnas yang instan atau timnas yang berkelanjutan. Tidak hanya berprestasi saat ini tapi bisa berprestasi ke 3, 5, 7 tahun ke depan lagi. Tapi dua faktor tadi sih menurut saya sama pentingnya sih. Jadi dia cari pelatih yang mau untuk melakukan hal tersebut. Betul. Mas Labib, ini kan rame nih pasti calon pelatih timnas Indonesia itu pelatih asing ya pasti. Nah kalau Mas Labib sendiri lihat ada kans nggak sih pelatih lokal yang tiba-tiba masuk nih jadi pelatih timnas Indonesia senior? Kan seperti kita tahu kan, kalau saya yang lihat sendiri kan sebenarnya ada Indra Safri nih. Indra Safri kan pernah bawa Indonesia berprestasi lah di level, walaupun itu masih level regional ya. Pernah bawa SEA Games, medali emas, terus juga pernah juara Piala AFF U22, U19. Nah kalau Mas Labib sendiri ngelihat ada kans nggak sih tiba-tiba nih malah PSSI ya tahu sekarang udah punya pemain hebat, ya udahlah kita kasih kesempatan buat pelatih lokal untuk memimpin timnas Indonesia senior. Ada kansnya nggak Mas Labib melihat? Ya, kalau lagi-lagi selama belum ketuk palu ya siapa pelatih timnas senior Indonesia ke depannya, segala peluang pasti ada Mas Pur. Apalagi kemarin kita tahu Coach Nova Arianto kan naik pangkat ya dari head coach
under 17 jadi head coach under 20. Kita lihat juga Coach Indra Safri dari awal memang sudah ditunjuk untuk menjadi pelatih timnas U22 di SEA Games Thailand pada bulan Desember nanti. Apapun kansnya ada, tapi kalau harapan saya pribadi, kalau bisa pelatih luar, pakai pelatih luar. Tapi mungkin pelatih asal Indonesia bisa disisipin sebagai coaching staff seperti zamannya Nova Arianto ketika Sintayong menjadi pelatih seperti itu sih. Betul. Kalau harapan saya ya seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Bung Labib sendiri nih dengan proses pemilihan pelatih saat ini yang bisa dinilai ya apa mungkin publiknya memang yang kurang sabar ya kan sehingga muncul nama-nama nih dari kemarin yang ini enggak ini nih. Nah, menurut Bang Labib ini karena publik ini terlalu cepat bereaksi terhadap rumor-rumor pelatih nih atau memang transparansi dari PSSI sendiri nih yang memang kurang maksimal gitu. Sehingga muncul rumor si ini. Kalau saya lihat kemarin sih ya Pak Marji juga bilang bahwa mereka masih mencari pelatih terbaik 5 kandidat. Mungkin kita diharapkan untuk sabar juga, nggak terburu-buru untuk menunjuk. Takutnya kalau terburu-buru dapatnya pelatih yang biasa aja gitu, bukan pelatih yang diinginkan. Kalau bicara transparansi dengan adanya press con kemarin yang dipimpin oleh Pak Sumarji, Ketua BTN sekaligus manajer timnas, kayaknya menurut saya udah jelas federasi masih menggodok siapa pelatih terbaik buat tim nasional Indonesia. Jadi kalau misalnya kita tahu bangsa kita kan bangsa yang reaktif ya Mbak. Betul. Jangankan sebulan, 1 menit telat aja udah cuap-cuap. Jadi menurut saya untuk menentukan pelatih yang bagus, yang baik, yang tepat buat timnas Indonesia nantinya perlu waktu. Dan mungkin kita udah melewati bulan pertama setelah kepergian Coach Patrick, mungkin di bulan kedua, bulan ketiga sudah mulai ketemu nih titik terangnya siapa pelatih timnas. Tapi yang penting publik sabar dulu. Karena kemarin dari presscon juga dibilang udah ada 5 shortlist pelatih calon pelatih timnas ke depannya. Jadi ya sebenarnya PSSI juga bekerja di sana. Jadi ya kita harus menunggu dan semoga memang dari buah kesabaran kita mendapatkan pelatih yang baik gitu. Bukan pelatih lagi. Semoga kesabaran berbuah manis ya. Mas Labib nih sebelum nanti kita Itu paling penting. Betul. Ingat bentar lagi bulan Desember, takutnya Natal. tahun baru ada yang interview lagi. Iya. Udah. Mas Labib sebelum kita nanti nanya ke pertanyaan terakhir, kita coba baca dulu nih komentar dari YouTube Mas Labib. Ini ada dari Laila Muhammad Yunus Muhammad 3197 dibilang tidak ada nama STY dalam 5 kandidat calon pelatih timnas, kata pemilik tetap PSSI Mr. Erick Thohir. Emang ini sebenarnya belum terungkap juga ya 5 pelatih ini siapa kan. Terus juga Belum dari tahu juga 5 pelatih. benar. Iya. Kali aja ada, ini nggak ada yang tahu kan. Benar. Nggak ada yang tahu, emang kita semua tahu 5 itu siapa. Nah iya kan, nggak ada yang tahu, benar. Terus juga ada dari Murivaldi Aldi, katanya, saya sih usulkan saran dari saya lebih baik Pak Erick Thohir buat timnas Indonesia kelompok umur seperti U17, U19 tuh harus dilatih Sintayong supaya bisa naikin stamina dan fisik lebih kuat. Ini kan saran ya. Tapi kita kan masuk akal karena masuk akal ya. Memang startnya dulu kan ketika di tim nasional Korea Selatan itu nggak langsung jadi pelatih senior, dia tuh lama di timnas junior dulu. Junior dulu, benar Dan sampai. ketika dia jadi pelatih timnas senior, pemain-pemainnya dia yang dulu di timnas junior udah jadi pemain senior. Jadi ada stepnya saat itu. Benar. Gitu. Jadi emang ada tingkatannya ya. Mas Labib nih. Ada tingkatannya. Benar. Mas Labib, nih tadi kan sebenarnya Mas Labib udah mengucapkan beberapa kriteria calon pelatih ya. Calon pelatih timnas Indonesia kan harus punya pengalaman tinggi. Terus juga ya harapannya bisa memiliki pengalaman di kawasan Asia, terus juga punya prestasi di level klub dan juga tim nasional. Nah, kalau Mas Labib punya satu nama figur yang pengen banget timnas Indonesia dilatih sama nih pelatih, ada nggak Mas Labib bisa nyebutin satu nama? Kira-kira gue pengennya si pelatih ini bisa ngelatih timnas Indonesia. Ngeri banget nih kayaknya. Ya nggak mesti ada yang masih sih. nganggur, Mas Boleh Labib ya lagi disebutin. kerja juga nggak masalah, misal kayak Ancelotti, gue pengen Ancelotti dia gitu. Jangan, Ancelotti fokus di Brazil aja udah. Kasihan kalau kesini pusing nanti. Kalau
saya sih ngelihat pelatih-pelatih berkualitas di Asia, ASEAN tuh banyak banget ya dari dulu, dan kita juga support kita kan sama pelatih timnas tuh rata-rata bagus semua. Engagement kita ke pelatih tuh juga positif ya, harus kita akui, jarang yang negatif gitu. Even dulu Bima Sakti pun kita memberikan apresiasi dan support yang luar biasa ya ke AFF Cup 2018. Jadi kalau saya boleh memilih, pernah mengalahkan Indonesia 3 kali dengan skor yang cukup telak. Terlepas dari pernah mengalahkan Indonesia, pelatih ini juga bisa memberikan pelajaran saat itu buat Indonesia bagaimana cara menang dan cara bermain yang sangat baik. Saya milih Jesus Casas. Jesus Casas. Iya. Oke, berarti Mas Bur siapa? Hah? Kalau saya mah kalau saya Timur Kapazu juga oke sih. Kalau ngelihat, tapi kan memang di Uzbekistan sih kalau saya lihat memang lagi naik ya. Tapi khawatirnya kan Timur Kapazu kelihatan bagus apa karena Uzbekistan ini bagus. Tapi sih ya mungkin emang dua-duanya bagus, pelatih bagus, timnya bagus ya gitu sih. Kalau gue Sintayong. Kalau Timur Kapazu bagus karena dia modelnya kayak Sintayong, Mas. Jadi juniornya. Betul. Dia udah tahu pemain-pemain seperti Husanov, Eldor, nama-nama besar Uzbekistan itu dari mereka masih usia 14 tahun. Masih 14 tahun, oh bener, pantes. Sampai saat ini jadi pemain senior, si Timur Kapazu itu udah paham cara main anak buahnya, jadi nggak perlu adaptasi yang berlebihan, nggak perlu approach yang berlebihan. Tapi kalau misalnya melihat secara overall, ya memang nama Jesus Casas dan Timur Kapazu layak sih jadi pelatih timnas selanjutnya. Semoga salah satunya. Jadi pokoknya kalau dari Mas Labib harapannya bisa Jesus Casas, tapi kan nanti ya kita lihat keputusan Exco seperti apa ya. Oke, Mas Labib, makasih banyak atas waktunya Mas Labib. Keren banget. Sudah menyempatkan waktu di Thank you, Mbak. Mantap, keren banget Mas Labib pokoknya. Seru ya. Mas Labib, sehat-sehat terus Mas Labib. Sehat-sehat terus Mas Labib. Sukses terus karirnya ke depan. Salam buat keluarga Mas Labib. Salam sepak bola. Pagi Mas Labib. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.